Rasul menggambarkan kebaikan itu bukan di baju dan di penampilan. Kehebatan itu bukan di penampilan dan baju, bukan. Kehebatan manusia itu bila ia anteng hatena, anteng kolbuna, diri eling ka Allah. Teguh dimana ka Allah. Nabi wa alihi wasahbi wal qutbi tijani nasni. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 985. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kana libni adama wadiyani min malin." Lau kana lamun buktos libni adama kamanusa wadiyani dua lembah, wadiyani dua lembah min malin tina harta, min malin tina harta, labtagho pasti ngarepkeun saitu Ibnu Adam, labtagho pasti ngarepkeun saha itu Ibnu Adam, salisan kana lembah anu katilu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, seandainya manusia itu punya dua lembah dari harta, yang harta itu berisi emas atau perak, atau lembah itu isi intan berlian, kata Rasulullah, kana libni adam wadiyani min malin, seandainya bukti bahwa manusia itu mempunyai dua lembah dari harta, dua lembah daripada emas, perak, intan berlian dan lain sebagainya, labtago pasti mengharapkan siapa itu Ibnu Adam salisan pada lembah ketiga. Ini Rasul menggambarkan sifat Ibnu Adam, sifat manusia yang dengan dunia tidak ada batasnya dalam hati, keinginan, syahwat. Ketika sudah punya motor, mampu beli mobil, ingin mobil.
Sudah punya mobil 1 ingin punya mobil gerobak, mobil 2, mobil 3. Itu gambaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa jiwa raga kita ini kalau tidak diarahkan terhadap dunia, 1 ingin 2, 2 ingin 3. Ini gambaran Rasul. Rasul sudah mewanti-wanti. Apa kata Rasul? Lau kana libni adam wadiyani min mali labtaghaw salisan. Seandainya manusia itu punya 2 lembah daripada isinya harta, 2 lembah yang isinya emas berlian, pasti ia mengharapkan salisan, lembah yang ketiga. Gambaran wala yamla'u jeung moal pinuh jaufa ibni Adam, mulutna atau perutna anak Adam manusia, ila turabu kajaba tanah. Jadi keinginan kita itu tidak akan penuh-penuh, baik itu jiwa atau raga, kecuali penuhnya dengan tanah. Ini kalimat Rasulullah SAW yang gambarannya kepada kita bahwa tidak akan memenuhi, yang namanya dunia itu tidak akan pernah penuh, tidak akan pernah kenyang kecuali diisi dengan tanah, kata Rasul. Wala yamla'u zaufa. Jaufa di sini ada ulama mengartikan perut. Jaufa di sini ada ulama mengartikan mulutnya, jauh lubang tenggorokan. Jadi tidak akan penuh perut atau lubang mulut tenggorokan kecuali dengan tanah. Baru dia merasa kenyang. Artinya namanya perut tidak akan kenyang-kenyang, namanya lidah tidak akan puas-puas. Seperti itulah gambaran manusia di alam dunia ini. Dengan urusan dunianya tidak akan pernah memenuhi, kecuali ia yang dipakai ibadah kepada Gusti Allah, baru ia akan menemukan kepuasan. Banyak bersyukur ke Allah bila diberi nikmat ke Allah. Bila toh harus nambah lagi, ya. Bila toh memang kita harus punya mobil 3, 4, itu pun karena Allah, bukan karena syahwat nafsu. Karena yang dilarang itu berdasarkan karena syahwat nafsu, rezeki yang sekian masih tidak disyukuri, itu yang karena syahwat. Kita dapat hasil panen sawit, panen karet, jagung, semangka, panen, kita beri ke Allah dengan angka yang besar, masih menginginkan yang lebih dari itu. Maka kata Rasul tidak akan penuh lah yang namanya jauh itu kecuali dengan tanah. Wa yatubu Allahu ala man taba, wa yatubu jeung narima tobat sa Gusti Allah alaman ka jalma taba, tobat itu jalma. Lalu diakhiri hadis yang tadi itu dengan kalimat pertaubatan seseorang pada Allah, maka Allah menerima taubatnya. Karena dengan kita menumpuk-numpuk harta harus ditaubatan. Jangan-jangan ini harta yang kita miliki menjadi ujian. Kalau kita tidak banyak tobat, semakin banyak harta semakin banyak tobat, semakin banyak harta semakin banyak istighfar, semakin banyak harta semakin banyak terima kasih. Maka terima kasih yang baik dengan pertaubatan kita. Jangan-jangan mengumpulkan harta ini dengan harta yang tidak baik, jalan yang tidak bagus. Akhirnya Allah memberi harta yang segini banyaknya harus ditaubatin
Karena harta itu semakin banyak menumpuk harta, semakin panjang perjalanan pertanyaannya nanti dikubur. Bukan tidak boleh kaya, kita harus kaya raya untuk ibadah. Tetapi ingat, harta yang kita miliki itu adalah harta yang dipakai ibadah kepada Gusti Allah. Kita punya harta 10 miliar, yang kita sedekahkan cuma 200 juta, itulah harta kita. Berarti sisanya yang 9 miliar 800 juta itu bukan milik kita, bisa milik anak kita, istri kita kalau kita meninggal. Jadi milik kita harta yang disedekahkan, yang diwakafkan dalam perjuangan agama Allah, itulah harta kita yang sebenarnya. Menumpuk-numpuk harta, banyak-banyak harta, lalu tidak dipakai ibadah, itu bukan milik hak kita yang akan menolong kita. Tapi hakikat harta kita dan milik kita adalah harta yang dipakai ibadah Gusti Allah. Rasul menggambarkan bahwa anak Adam itu atau manusia bila sudah punya 2 lembah yang isinya emas, berlian, intan, mutiara, pasti menginginkan ngarepkeun harta atau lembah yang ketiga lagi. Wala yamlau zawfa ibn Adam ila turab, dan tidak pernah penuh itu perut Ibnu Adam kecuali dengan tanah, kata Rasul. Wa yatubu Allahu ala man taba. Allah menerima taubat pada setiap orang yang taubat kepada Allah. Hadis nomor 986. Liyastahi ahadukum min malakaihi alladzaini ma'ahu. Liyastahi kudu ngarasa era saha ahadukum salah sahiji maraneh kabeh min malakaihi ti 2 malaikat na ahad, alladzaini anu 2 malaikat ma'ahu sarta itu ahad. Liyastahi kudu ngarasa era saha ahadukum salah sahiji ti maraneh kabeh min malakaihi ti 2 malaikat na ahad, alladzaini anu 2 malaikat ma'ahu sarta ahad. Jadi kata Rasulullah, kita harus malu, kudu boga rasa era, harus punya rasa malu dari 2 malaikat, yang 2 malaikat itu beserta kita. Artinya kita ini ada yang ikutin kemana melangkah, kemana berangkat, sekalipun sendirian, hakikatnya kita ada 2 malaikat yang beserta kita, malaikat kiri, malaikat kanan, malaikat pencatat amal baik dan malaikat pencatat amal keburukan. Jadi harus punya rasa malu dalam setiap langkah kita. Kalau berbuat salah, ya harus malu dengan 2 malaikat ini. Tidak ibadah ke Allah, tidak menyembah Allah, juga harus merasa malu dengan adanya 2 malaikat ini. Jangan kira tidak ada yang melihat, ada selain Allah, ada 2 malaikat melihat perbuatan keji kita, melihat perbuatan zalim kita, melihat perbuatan dusta kita, ya. Angkara murka kita ada yang melihat, 2 malaikat. Maka kata Rasul, kudu harus merasa malu kalian semua itu dari 2 malaikat yang bersama kalian. 2 malaikat yang bersama kita. Maka perbuatan-perbuatan kita itu banyak yang nengok sebenarnya. Bukan 2 malaikat, tanah yang kita injak melihat, angin yang menerbak badan kita ketika kita berbuat maksiat juga melihat, langit, matahari. Jadi saksi besok kalau memang kita itu berbuat maksiat. Maka kata Rasul, harus boga malu kalian itu ya, dari 2 malaikat yang bersama kita. Artinya ya hati-hati berbuat, melangkah, berkata, memandang, mendengar, berucap, harus hati-hati karena ada 2 malaikat yang senantiasa mencatat atas langkah-langkah kita. Kama yastahi, seperti perkara yastahi erana min rajulain ti 2 lelaki. Kama seperti perkara yastahi erana min rajulaini tina 2 lelaki,
sholihaini anu soleh dua lalaki min jironihi tina tatanggana itu rojul wahuma jeung ari itu rojulaini ma'ahu satu rojul santa ahad boleh bilaili kalawan penting wa nahari di kalawan berat seperti seseorang yang dia diikutin dua orang yang soleh-soleh. Jadi harus malunya seperti kita diikutin dengan teman kita yang soleh. Kemana melangkah siang malam diikutin dengan dia. Kita berbuat maksiat dia tahu. Kita harus malunya seperti itu, seperti diikutin dengan dua teman. Kalau kita mandi salah, makan salah, minum juga salah, nggak berdoa, tidur juga nggak berdoa, melangkah salah, kita harus malu sebagaimana malu diikutin dengan dua teman. Kalau kita mau ngomongkan orang, ada teman dua orang yang soleh, kita harus kan malu gitu. Itu kata Rasul, gambarannya seperti itu. Jadi gambaran dalam jiwa kita itu seolah-olah ada dua orang-orang yang soleh. Jadi kama seperti perkara. Jadi perumpamaan Rasul, ya, perumpamaan Rasul kalau kita melangkah itu seperti ada sahabat kiri kanan yang soleh-soleh, maka kita harus malu kalau berbuat salah. Itu gambaran Rasul. Karena jelas yakin bahwa ada malaikat kiri, malaikat kanan, pencatat kebaikan dan pencatat kejelekan kita. Langkah kita harus baik, harus benar melangkah, bercakap, semuanya harus benar. Dalam sholat harus karena Allah, ngaji karena Allah, berteman karena Allah, harus karena Allah. Jadi jangan sampai melenceng perbuatan kita itu. Karena hakikatnya ada dua malaikat yang menyamai kita, menyertai kita. Hadis nomor 888, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 987. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal biru bi husnil labasi, laisal biru sanes ari kahadean bi husnil libasi dina alusna pakaian waziyyi sareng alusna penampilan. Laisal biru sanes ari kahadian eta tetapi husnul labas dina alusna pakaian waziyyi jeung alusna penampilan. Walakinnal biro tetapi ari kahadian eta sakinatu anu anteng tawa tenang, wal waqaru sareng kateguhan, sareng anu anceu teguh. Jadi kata Rasulullah, bukan kebaikan bukan ada di dalam bagusnya pakaian, kebaikan bukan ada di dalam bagusnya penampilan, tetapi kebaikan itu ada dalam ketenangan dan keteguhan dalam qalbu kita. Orang penampilannya bagus belum tentu dianggap bagus ketika tidak sakinah dan waqar, ketika dia gundah gulana dan tidak ada keteguhan. Jadi kebagusan menghadap Allah adalah dengan tenang dan teguh, anteng sakinah. Kebaikan itu bukan dipandang dari dohir gitu ya, tetapi dipandang daripada batin. Karena Allah tidak melihat dohir, tapi takwanya seseorang. Allah tidak melihat baju dan pakaian dan penampilan, tetapi Allah melihat ketakwaannya. Jadi
Jadi gambaran selain dari itu, Rasul menggambarkan kebaikan itu bukan di baju dan di penampilan, kehebatan itu bukan di penampilan dan baju, bukan. Kehebatan manusia itu bila ia anteng hatena, anteng kolbuna, wirid eling ke Allah, teguh iman ke Allah. Itu merupakan kebaikan yang hakiki bagi seseorang. Bukan berarti hadis ini melarang kita berpakaian bagus, tidak. Bukan berarti melarang penampilan bagus, tidak begitu. Jadi tidak semata-mata kebaikan itu selalu terdapat dalam pakaian yang bagus, tidak. Karena Allah tidak melihat itu. Tidak melihat penampilan, pakaian, tetapi Allah melihat sakinatu wal waqar. Allah melihat ketenangan dan keteguhan dalam jiwanya seseorang. Berarti pakaian bagus, penampilan bagus, hati tenang, tentrem, teguh ke Allah, itu lebih bagus. Bagus. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal bayanu kasratul kalam. Lain hari bayanu penjelasan, arahan, penjelasannya. Lain ari ngajelaskeun eta kasrotal alam, lobana omongan. Walakin tetapi al bayanu, walakin tetapi ari bayanu, bayan eta paslu ucapan, ucapan anu nepungkeun, anu bisa ngabedakeun antara hak jeung batil. Bima dina perkara yuhibbu anu mika cinta kana perkara sallallahu Gusti Allah wa rasuluhu sareng rasulna Allah. Jadi kata Rasulullah, hakikat bayan itu bukanlah banyaknya kalam. Penunjuk itu bukanlah banyaknya cerita atau omongan. Menunjuki orang itu bukan terlalu banyak ngomong, bukan. Tetapi memberikan petunjuk pada orang itu adalah bisa membedakan mana yang batil, mana yang hak, menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Di dalam perkara yang mencintai siapa itu Allah dan Rasulnya, itu hakikat bayan. Artinya bayan yang bagus adalah bayan yang selalu menyampaikan kepada orang-orang mana yang hak dan mana yang batil. Itu bayan. Pengajian yang bagus itu bagaimana caranya orang agar terhindar dari kejelekan, dapat melakukan kebaikan. Itu hakikat pengajian, hakikat bayan. Bukan banyak kalam yang bikin orang tertawa, bukan banyak orang yang tersegan-segan, tetapi sepulangnya pengajian orang gak mau melakukan kebaikan, banyak malah melakukan kebatilan. Tidak ada perubahan kepada jiwa seseorang setelah pulang pengajian. Maka bayan yang bagus adalah walakin faslu bima yuhibbullahu wa rasuluhu. Tetapi bayan yang bagus adalah qaul qati'ul fasil bil haq wal batil bima yuhibbullahu wa rasuluhu. Bayan yang bagus adalah yang qaulnya, ucapannya memutuskan, menjelaskan bagian mana yang hak, bagian yang batil, sehingga orang dapat melakukannya.
Walaisal ayyu ayyal lisani, walaisal ayyu sareng lain ari jalma anu lemah ayyal lisani kana lemahna lisan. Walaisal ayyu sareng lain ari jalma lemah ayyal lisani lemahna lisan. Walakin tetapi lemah, walakin tetapi nungaran lemah eta qillatul ma'rifati bil haq, sakedik ma'rifatna ka Allah. Jadi kata Rasulullah SAW, lemah itu bukanlah lemahna lisan, tetapi yang dikatakan orang lemah adalah sedikit pengetahuan tentang Allah, tentang kedekatan dengan Allah, dengan Sang Pencipta, ya, sedikit sekali pengetahuan, itulah orang yang lemah. Jadi katakan lemah itu adalah manusia yang sedikit kedekatan dengan Allah, sedikit pengetahuan dengan Gusti Allah. Itulah orang yang lemah. Orang lemah itu yang tidak paham dengan ketuhanan. Ia tidak pernah mengukur dekatnya dengan Allah. Memang dalam ayat Al-Quran itu bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita, tapi perjalanannya menuju Allah jauh, sekalipun kalimat itu dekat. Maka ma'rifat seseorang itu mengukur semakin dekat dengan Allah, semakin paham kita dengan Allah, semakin ma'rifat kita dengan Allah, semakin kuat orang tersebut. Jadi kekuatan seseorang itu bagaimana ma'rifatnya dia kepada Allah. Sedikit ma'rifat pada Allah, itulah orang yang lemah. Maka kita terus-terusan berupaya, berusaha berma'rifat ke Allah, mendekatkan diri ke Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah terus-terusan berusaha berma'rifat ke Allah, belajar ma'rifat ke Allah, maka itulah orang yang kuat. Namun dalam masalah ma'rifat ini tetap kita harus memiliki guru yang menunjukkan jalan ma'rifat. Tidak bisa kita nyari sendiri. Makanya ada Al-Quran, ada hadis, ada atharnya. Ada hadis, Al-Quran, itu pedoman untuk menuju ma'rifat Allah. Namun tidak bisa belajar sendiri, harus mempunyai guru. Sebagaimana merakit motor, alat-alat ada, ya, tapi nggak punya guru nggak akan jadi itu motor berjalan karena sangat rumit. Jadi merakit motor agar jadi motor dari bahan-bahan itu kalau nggak ada guru tidak akan bisa nyala itu motor. Demikian juga dengan masalah hal ma'rifat. Kalau kita belajar sendiri tanpa ada guru mustahil, ya, kecuali yang diridhoi oleh Gusti Allah, yang ditunjukkan terus-menerus oleh Allah, seperti ma'rifatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Betul-betul mencarinya, namun diridhoi oleh Allah. Tapi kalau kita saat ini yang sudah disediakan bahan-bahannya ada, tinggal mencari guru saja untuk belajar ma'rifat. Ternyata ma'rifat ini mengukur lemah dan tidaknya seseorang dari ma'rifat. Sekalipun orang itu ilmunya banyak, paham fikihnya banyak, tetapi sedikit ma'rifatnya, itu dikatakan lemah juga. Ya, hafalannya banyak, yang ya hadis hafal banyak, tetapi kilah ma'rifatnya, sedikit ma'rifatna ke Allah, maka ia masih dikatakan lemah kepada dirinya. Maka bukanlah banyak hafalan dalam hal ma'rifat, tetapi bagaimana kerja kita menuju Allah. Karena ma'rifat ini adalah alam kerja, bukan alam teori, bukan. Ma'rifat itu kerja. Ma'rifat itu kerja, ya. Jadi langsung praktek. Waqala Rasulullah SAW hadis 888.
laisal jihadu ayyadribar rajulu bisayfihi fisabilillah. Laisal jihadu sanes ari jihad eta ayyadriba yen nenggelkeun sa rajul bisayfihi kana pedang rajul fisabilillah dina perang mela agama Allah, fisabilillah dina jalan Allah. Innamal jihadu teman-teman hakikat jihad man jalma ala anu ngangkat harkat martabat walidayhi dua orang tuana, wa ala jeung ngangkat harkat martabatna waladahu anakna itu man. Fahuwa mangka itu kalakuan fi jihad aya dina jero jihad. Jadi kata Rasul, bukan jihad itu harus mengangkat pedang saja sehingga terbunuhna musuh-musuh dina mela agama Allah. Bukan itu saja yang namanya jihad, tetapi ada hakikat jihad adalah yang ia mengangkat harkat derajat orang tuanya, mengangkat harkat derajat anak-anak. Jadi ala itu mengangkatnya, mengangkat harkat derajat orang tua itu jihad. Mengangkat harkat derajat anak itu juga jihad. Seperti kita belajar ngaji mondok, pesantren, terangkatlah derajat orang tua baik di dunia dan di kubur, itu jihad. Jadi jihad itu bukan identik terus menerus ngangkat pedang saja, bukan. Ada hakikat jihad yang tidak nampak padahal jihad. Bila seseorang man ala walidayhi, man orang ala yang mengangkat harkat derajat kedua orang tuanya sehingga bikin gembira orang tuanya, tersenyum orang tuanya, terbangga-bangga orang tuanya karena perbuatan anaknya yang bisa mengangkat harkat derajat kedua orang tuanya dengan akhlak yang baik, tutur kata yang bagus, perilaku di masyarakat bagus, ya, akhirnya terangkat derajat orang tua. Itu jihad. Jadi bagaimana upaya kita bisa mengangkat derajat orang tua, itu jihad. Berupaya kita menjadi santri-santri yang baik, akhirnya dapat ilmu yang berkah, manfaat, dipanggil orang ustad, dipanggil orang nantinya kiai, itu jihad, itu jihad. Wa ala waladahu, dan mengangkat harkat derajat daripada anak kita. Bagaimana supaya harkat derajat anak kita terangkat? Ya disekolahkan yang baik, dididik akhlaknya yang baik, pergaulan yang baik, itu juga mengangkat derajat anak. Jangan anak disia-siakan, akhlaknya nggak dididik, perkataannya nggak diarahkan, sekolahnya tidak. Itu juga jihad. Yang mendidik anak menjadi soleh itu juga jihad. Jadi bukan jihad itu ngangkat pedang saja, tapi wa'ala waladahu, ngangkat derajat anak menjadi anak yang soleh, anak namanya pesantren berhasil ngajina, itu juga jihad. Bahwa fi jihadin wa man ala nafsahu, dan jalma wa man jeung saha jalma wa man jeung jalma ala anu ngangkat harkat martabatna nafsu kana dirina itu man akafaha, maka nyukupkeun ciman kana dirina aninas ti jalma-jalma fahuwa fi jihadin, eta ge jihad. Jadi yang ketiga kata Rasulullah SAW adalah diri sendiri yang mengangkat harkat derajatnya sehingga mencukupi dari manusia-manusia. Artinya jangan sampai diri kita terendahkan, tapi mengangkat harkat derajat kita dengan usaha yang gigih mencari nafkah, rezeki yang halal,
sehingga tidak menjadi minta-minta, menjadi minta-minta. Jadi dengan usaha yang gigih, upaya yang hebat, akhirnya harkat derajatnya menjadi luhur. Maka faha aninas. Jadi nyukupkan dirina itu dari manusia. Artinya tidak minta-minta ke orang lain. Itu juga jihad. Jadi usaha ke ladang, bertani, bercocok tanam agar martabat harkat derajat naik, itu juga jihad. Jadi jangan kira orang ke ladang tidak jihad, jihad itu. Jangan dikira orang beres karet tidak jihad, itu lagi jihad. Agar tidak terhinakan dirinya, tidak sampai minta-minta, akhirnya angkatnya bawa dodos, bawa egre. Itu juga jihad kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jihad. Jangan kira orang ke ladang, orang kerja di PT dimanapun kerja, jangan kira tidak jihad, itu juga jihad kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa man 'ala nafsahu fakabbaha aninas wa huwa fi jihadi. Hadis nomor 880. Maqala Rasulullah SAW, laisal mu'min, laisa sanes hari mu'min, sanes disebutkan mu'min billadhi kana anu yasbahu wareg saitu mu'min, wajaruhu jeung ari tatanggana itu mu'min, jaiun eta anu lapar ila janbihi kana beteungna kana perutna ya. Itu jan. Jadi kata Rasulullah SAW, bukan disebut seorang mukmin bila ia wareg, bila ia kenyang dan tetangganya lapar, itu bukan mukmin. Artinya kita harus paham dengan keadaan tetangga kita. Bagaimana keadaan tetangga kita sudah masuk ke kehidupannya, minimal kita paham. Jangan sampai kita kenyang, tetangga menangis karena tidak ada nasi yang dipasang. Jangan sampai kita dikobong, ada teman kesusahan kita biarkan, maka bukan santri yang bagus. Jadi kalau di asrama kita punya teman yang kesusahan, kita bantu ya. Jadi kata Rasul, dalam hidup bertetangga juga demikian. Di asrama demikian, dalam hidup tetangga juga demikian. Laisal mu'min, bukanlah ia disebut orang mukmin sejati bila ia kenyang, tetapi tetangganya ada dalam kepahitan, ada dalam kesusahan, ada dalam kelaparan, jaiun yang lapar. Bukanlah ia dikatakan orang mukmin bila tetangganya lapar, tetapi ia kenyang. Dah dibaca.